Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riki Pandianto, NIM H041980 dari PKP UNS tahun 2019. Pada praktikum metode dan teknik penyuluhan kali ini, saya akan memberikan contoh video penyuluhan mengenai pemanfaatan traktor bagi lahan pertanian di Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Mau tahu videonya kayak apa? Saksikan sampai akhir ya. Dadah. Assalamualaikum. Bisa Pak? Saya Riki Pandianto dari UNS. Para benar dengan pos kelompok tani Sumber Makmur. Oh, nggih, betul. Niki penyuluhan yang sing ajeng. Nggih, kula. Oh, nggih, monggo. Oke. Monggo monggo ngerti. Isi Pak. Nggih, monggo. Monggo Pak. Nggih, monggo. Siap-siap dulu ya Pak. Nggih. Monggo. Pakai wayaran nggih, Pak? Nggih, Pak. Aku Pak. Aku tas. Aku tas pertanian Pak. Pertanian prodi. Di penyuluhan dan komunikasi pertanian. Iki ngono ya. Nggih, Pak. Ini sebagai praktek kula Pak. Oh, oke. Siap. Waktu karena Pak Norieng. Masa pinter, Pak? Masa 3. Oh, buka amat ya Mas. Nggih, Sesek. bukan apa-apa. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak ya. Namaku Riki Pandianto. Kula saking UNS, prodi penyuluhan pertanian. Kula asalnya dari kota Madiun. Oh, Jawa Timur. Nggih, Jawa Timur. Iya. Nggih, Ngekos ya? ngekos di ngekos. Jadi kali ini saya mau menyuluhkan tentang pemanfaatan traktor bagi pengolahan lahan pertanian di kelompok tani Sumber Makmur ya. Sebelum saya mulai, saya bagikan apa namanya poster dulu. Mohon maaf jika posternya jelek, karena ini akhir bulan biayanya jadi terpotong. Tanggal tua. Langsung kita mulai saja Pak. Oke. Jadi kita hari ini membahas tentang penetapan metode pemanfaatan traktor bagi pengolahan lahan pertanian di kelompok tani Sumber Makmur Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Ya, kita kan sudah masuk ke era teknologi, penggunaan alat pertanian dengan mesin-mesin yang modern supaya dapat membantu mempercepat proses pengolahan produksi pertanian. Nah, salah satu alat yang umum digunakan itu traktor ya Pak. Jadi traktor itu adalah alat bermesin yang mempunyai kemampuan untuk mengolah tanah dengan cepat. Nah, fungsi traktor sekarang telah menggantikan fungsi tenaga hewan seperti sapi atau kerbau. Nah, kalau diri mengolah bajiknya pakai apa ya Pak? Oh, nggih, sapi. 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 Ternak sekalian itu lho, Oh, ternak Bapak. Iya, kalau ini ternak sapi ya. Nggih. Panjenengan Sami Sami. Ini kan bersampingan. Nggih. Tanggal. Nggih, tanggal. Saya kelompok tani mah Mereka pakai ternak ya Pak. Hmm. Nah ini Pak, traktor itu berperan sangat penting dalam menunjang operasional pertanian Pak. Padahal saat itu hampir seluruh petani di Indonesia sudah menggunakan traktor Pak. Daripada hewan ternak seperti kerbau dan sapi, apalagi pakai pacul kan capek. Nah, pasalnya traktor itu dapat dioperasikan untuk berbagai lahan pertanian Pak, mulai dari lahan yang kering, seperti ladang atau lahan yang basah seperti sawah. Nah, traktor itu digunakan untuk penanaman, bisa untuk pemeliharaan tanaman, bisa untuk memutar pompa irigasi juga bisa, dan untuk memanen
dengan memakai pisau Pak, untuk memutar kelompok padinya. Serta traktor juga bisa untuk mengangkut mulai dari bibitnya, pupuk, perawatan sampai hasil pertanian itu traktor bisa ngangkut Pak, jadi efisien sekali. Nah, jadi saya sekarang sejarahnya sedikit ya Pak. Dari asal katanya traktor itu artinya alat penggela. Memang fungsi utama traktor adalah untuk menggela sesuatu ya Pak, bukan menggela nafas ya Pak. Itulah sebabnya semua traktor itu tentu pada bagian belakangnya dilengkapi dengan sambungan untuk tempat menggandeng alat yang akan dihela tersebut. Nah, dari poster yang saya bagikan tadi itu ada 3 jenis traktor Pak. Yang pertama traktor yang besar gitu, jadi yang besar yang gede. Nah, traktor ini itu punya 2 poros roda. Jadi itu rodanya ada 4, panjangnya hampir 4 meter dan lebarnya hampir 2 meter, dan tenaganya itu besar sekitar 120 tenaga kuda Pak. Lalu ada yang versi mininya, traktor mini itu juga sama, punya 2 poros roda, rodanya juga 4, panjangnya agak kecil dari yang tadi yaitu sekitar 2,5 meter dan lebarnya 1 meteran. Panjangnya tapi dibatasi sampai maksimal 20 tenaga kuda saja. Lalu yang paling efisien, paling praktis yang banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah traktor tangan ya. Traktor tangan itu traktor yang punya rodanya cuma 2 roda, jadi cuma punya 1 poros roda. Panjangnya tuh 2,2 meter, lebarnya tuh udah 1 meter paling Pak. Dayanya cuma sekitar 10 tenaga kuda. Ini namanya juga traktor tangan ya Pak, biar mudah dibawa. Nah, mengolah lahan pakai traktor itu kita butuh mesin pembajak tanah atau traktor dengan spesifikasi yang tepat. Berbeda dengan lahan pertanian sawah padi Pak, cara umumnya terletak di area yang datar, sehingga dalam memilih mesin traktor itu bukan suatu masalah. Jadi kalau di sawah tuh semua traktor bisa lah, bisa digunakan di sawah. Nah, tapi kalau pada kondisi lahan pertanian yang terasering atau di lereng perbukitan itu kan medannya sulit, dia harus butuh traktor yang tenaganya lebih besar tapi ukurannya kecil, jadi efisien namun tenaganya tuh jos banget gitu loh. Selanjutnya itu pemanfaatan traktor bagi pengolahan lahan pertanian itu sangat dianjurkan bagi para petani padi karena dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi secara optimal. Nah, dari penggunaan traktor itu terdapat banyak keuntungan yang didapat bila dapat memanfaatkan traktor itu dengan baik, yaitu seperti kerjanya jadi lebih cepat, lalu itu traktor juga mudah digunakan dan praktis, hasil tanah lebih baik. Ini enggak Pak? Enggak. Ini Berapa? Mau lanjut deh. Hasil tanah itu lebih baik, lalu mengurangi biaya produksi, jadi lebih murah nantinya, dan dapat menghasilkan panen yang bermutu tinggi. Nah, kita udah masuk ke tahun 2020 kan ya, udah mau 2021. Nah, sebagai petani yang dikatanya generasi milenial, petani milenial, tentu sudah saatnya kita beralih pada penggunaan alat-alat canggih dalam mengolah lahan pertanian. Di samping guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu, biaya dan tenaga, para petani juga bisa meningkatkan mutu dan kualitas hasil panen yang didapatkan. Nah, dengan itu pendapatan yang didapat petani-petani di desa Tanggong ini dapat berlipat ganda Pak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya tentang traktor. Jadi kita masuk ke sesi diskusi. Monggo yang ada pertanyaan silakan. Monggo Pak. Anu Mas, iki aku meh tekon. Nggih. Anu. Kira-kira regane piro ya sik iki sik tangan wae. Kalau tangan ya. Oke, itu yang saya survei di biasalah di Google yang saya dapatkan sebelum saya melakukan penjualan ini. Saya sempat searching tuh untuk harga traktor saya Scantra Quick, traktor Quick itu itu mungkin sekitar hampir 30 juta Pak, mungkin 28, 20. Dan bisa dikira-kira traktor tangan itu bisa lebih murah. Ya emang Pak, yang namanya zaman sekarang itu ada harga dan jasa ya Pak. Jadi ya sekitar segitulah Pak, harga dari traktor sekarang ini. Tapi belum juta itu mobil ya Mas. Ya kan ya.
mobil saya kan Nah, saya kan lumayan. Mungkin yang lain bapak yang ada pertanyaan lagi bukan? ini bensinnya gimana mas? Ya bensin apa? Bensinnya tuh pakai after pak. Kalau pakai after nggak mungkin juga lah pakai after, nanti terbang traktornya pak. Solar. Iya, traktornya pakai solar. Ini Indonesia sekarang masih dulu mas. Nah mungkin saat Masih ini gede traktor besar. traktor besar tuh kalau di Indonesia tuh mungkin seperti apa ya, pertanian yang produksi besar gitu lah, di ladang yang besar. Korporasi. Iya, besar tuh mungkin udah pakai itu pak. Jadi kalau bagi di desa-desa mungkin belum ada yang seperti itu. Karena emang harganya yang mahal, terus juga besar kan, susah buat dibawa kemana-mana. Mungkin ada yang lain pak. Mungkin itu dulu mas. Oke. Ya, nanti bisa tanya-tanya ya. Enggak, ini bisa Oh. telepon saya biasa ya. Siap. Ya mungkin kalau dilihat lagi penjualan kali ini saya tutup. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun gila. Saya Pak, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum Bu, Mas. Mau tahu seperti apa videonya? Tonton sampai akhir ya.